Selamat datang, Anda menyaksikan podcast dalam rangka sosialisasi kegiatan sanitasi dengan tema inovasi penanganan persampahan. Saya Andini Effendi dan saya sudah bersama dengan narasumber Bapak Prasetyo, Direktur Sanitasi, Direktorat Sanitasi, Kementerian PUPR Republik Indonesia. Halo Pak Pras, terima kasih banyak Pak udah bergabung bersama saya. Pak, saya paling senang banget kalau ngomongin sampah. Karena kalau sampah tuh orang ngelihatnya kayak sampah tinggal dibuang, padahal sebenarnya itu sangat berharga, benar nggak sih Pak? Ya, sebagian besar juga orang berpendapat seperti itu. Sampah hanya untuk dibuang, tapi sebenarnya sampah masih punya nilai atau sebagai sumber daya sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin soal inovasinya, emang apa sih Pak yang udah dilakukan atau lagi dalam pengerjaan nih untuk menangani sampah ini? Baik, jadi kalau kami di Kementerian PUPR sebenarnya kan lebih bertanggung jawab terkait dengan infrastruktur. Nah, tentu di situ ada pendekatan-pendekatan terkait dengan teknologi gitu ya, yang mestinya diimplementasikan dalam rangka untuk penanganan sampah. Memang sejauh ini kami lebih banyak dalam rangka untuk bagaimana menimbun sampah di tempat pemrosesan akhir sampah ya atau di TPA. Tapi sebenarnya hal itu sudah harus diperbaiki gitu, dalam artian kita meningkatkan melalui inovasi teknologi. Karena tidak mungkin lagi ketersediaan lahan itu untuk TPA misalnya mengejar produksi sampah yang ditimbulkan oleh penduduk tiap harinya gitu ya. Dan makin banyak. Makin banyak gitu ya, penduduk makin banyak, sampah makin banyak, lahannya juga segitu-segitu aja gitu ya. Nah ini yang tentunya perlu upaya untuk pendekatan melalui inovasi teknologi. Salah satu yang kami rencanakan adalah dalam rangka untuk bagaimana mengubah sampah menjadi energi gitu ya. Nah ini yang tentu juga di situ ada teknologi di situ. Nah sejauh ini memang kami baru ada satu kegiatan gitu ya di Cilacap gitu ya. Di Cilacap itu kami mengubah sampah menjadi bahan bakar yang setara batu bara muda yang bisa dimanfaatkan oleh industri semen. Oh wow. Nah ini jadi sudah sedikit mengubah paradigma ya. Memang tetap utamanya adalah mengolah sampah, tapi ada sampingannya gitu ya, bahwa sampah yang terolah tadi juga bisa menjadi sumber daya. Dalam hal ini adalah bahan bakar energi untuk industri semen. Dan itu baru satu inovasi. Baru satu. Kita akan lanjut lagi, tapi sebelum ke situ kita mau ngomongin ini Pak, biar orang-orang juga paham nih. Sebenarnya tuh kita tuh kebijakannya tuh apa sih Pak untuk pengelolaan sampah ini? Karena aku kok ngerasanya kalau di Jakarta oke, ada bank sampah ini itu, tapi apakah beneran efektif berjalan? Sebenarnya strategi dari pemerintah pusatnya itu seperti apa dan kebijakan yang ada itu seperti apa? Baik, ya, jadi dari sisi undang-undang maupun regulasi sebenarnya sudah cukup lengkap nih untuk yang bidang persampahan ini ya. Bahkan sudah ada undang-undangnya gitu ya. Ada Undang-Undang 18 tahun 2008 gitu ya, terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi di situ sebenarnya pengelolaan sampah itu dibagi dua hal utama. Satu, pengurangan sampah, dan kedua, penanganan sampah. Jadi pengurangan itu lebih banyak dalam rangka untuk upaya-upaya untuk mengurangi sampah di sumbernya gitu ya. Jadi dari kitanya nih, usernya. Betul, ya, dari semua pihak punya tanggung jawab masing-masing gitu ya, termasuk masyarakat sebenarnya gitu ya. Jadi melalui upaya pemilahan sampah, pengurangan sampah ya, terus pemanfaatan sampah kembali ya, atau kemudian pendaur ulangan sampah, itu bagian dari yang terkait dengan pengurangan sampah. Nah kalau kami di Kementerian PUPR ini lebih memang ke penanganan sampah gitu ya. Jadi terkait mulai upaya pengumpulan, pengangkutan sampai di proses di TPA. Nah ini yang bagian di Kementerian PUPR. Nah kemudian juga ada Peraturan Presiden nomor 97 ya tahun 2017 itu terkait dengan kebijakan strategi pengelolaan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Sebenarnya harapannya amanahnya di situ ya, siapa saja yang bertanggung jawab, jadi tugas masing-masing pihaknya gitu ya, mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Jadi harapannya memang di situ kami sampaikan sampah ini tidak bisa ditangani oleh satu pihak, tadi Mbak Andini sudah menyampaikan, jadi memang masing-masing pihak punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah ini harapannya di Perpres 97 tadi gitu ya. Jadi melalui aturan-aturannya sebenarnya sudah dibagi habis itu, siapa berbuat apanya. Nah ini tinggal komitmennya gitu ya. Jadi kalau tadi sempat disampaikan misalnya ada bank sampah, memang di bank sampah adalah kewenangan di teman-teman di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Itu bagian dari upaya pengurangan sampah misalnya seperti itu. Dan kami berharap gitu ya, apa yang sudah diamanahkan dalam Perpres tadi ya benar-benar
dipedomani oleh masing-masing pihak dan dilaksanakan. Seperti itu, sederhananya seperti itu ya. Nah Pak Pras, aku pengen mendalami lagi tadi peran dari PUPR karena kita kalau nggak ada infrastrukturnya juga nggak bisa jalan kan gitu. Nah sebenarnya tuh apa ya Pak yang dari kontribusi PUPR terhadap pengelolaan sampah ini tuh kalau buat kita yang nggak paham nih seperti apa? Kalau nggak ada PUPR nih kita bisa apa sih sebenarnya gitu untuk mengelola sampah? Ya, jadi memang sebagai suatu bagian sistem tentunya sebelum kita meminta misalnya masyarakat untuk bertanggung jawab dengan sampahnya, mestinya juga disiapkan infrastrukturnya gitu ya. Jadi itu menjadi bagian tanggung jawab dari Kementerian PUPR. Jadi kami misalnya membangun fasilitas tempat pengolahan sampah dengan konsep reuse, recycle gitu ya, mengurangi, kemudian memanfaatkan kembali dan mendaur ulang gitu ya. Jadi ini harapannya memang untuk mengurangi sampah yang nantinya ditimbun di tempat pemrosesan akhir sampah. Kemudian kami juga membangun tempat pengolahan sampah terpadu. Ini dalam rangka sebenarnya hampir sama dengan TPS 3R tadi, tapi dengan skala yang lebih besar dan kemudian menggunakan peralatan yang lebih mekanis gitu ya, lebih menggunakan mekanis. Kemudian kami juga membangun tempat pemrosesan akhir sampah. Ini mungkin banyak dikenal ya, TPA gitu ya. Ini tempat untuk menimbun sampah, tapi tentunya dengan metode gitu ya. Kami membangun dengan konsep sanitary landfill. Nah ini kami menghimbau juga gitu ya, ini khususnya kepada pemerintah daerah sebenarnya ya, karena kami banyak membangun infrastruktur, tapi kemudian kan kami harus memang secara aturan harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Mereka yang operasionalnya. Betul. Jadi pengelolaan ya dalam hal ini pengoperasian maupun pemeliharaan itu adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah. Sebenarnya by undang-undang pun Undang-Undang 23 2014 sebenarnya terkait dengan pemerintah daerah ini ya, urusan persampahan itu menjadi tanggung jawabnya kabupaten kota sebenarnya. Jadi kami di pusat ini sebenarnya memberikan semacam stimulus gitu ya kepada pemerintah daerah untuk mengelola sampahnya. Jadi tidak cukup memang dengan membangun infrastruktur, dibutuhkan aspek lain gitu ya. Ada kelembagaan ya, siapa yang mengelola, bagaimana SDM-nya gitu ya. Terus kemudian tentu yang nggak kalah penting adalah bagaimana menyiapkan biaya operasi dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Sebenarnya udah jelas gitu kan Pak, kalau dilihat tadi berdasarkan undang-undang, udah jelas siapa tugasnya itu seperti apa gitu, tanggung jawabnya seperti apa. Kemudian kenapa ini masih jadi masalah gitu sampai sekarang soal pengelolaan sampah ini? Apa ininya tuh di mana Pak? Ruwetnya tuh di mana sebenarnya? Ya, memang ini semacam kalau dibilang ruwet juga enggak juga, tapi terus berulang gitu, dan sejauh ini memang kami masih struggling, masih berjuang nih bagaimana untuk bisa memberikan pembinaan gitu ya kepada pemerintah daerah untuk menyadari tanggung jawabnya gitu ya, karena belum banyak ya kota kabupaten yang menjadikan urusan persampahan ini menjadi prioritas utamanya gitu ya, padahal tiap hari sampah menumpuk gitu ya, diproduksi dan menumpuk, dan mau nggak mau kan harus dikelola sebenarnya. Dan penduduk makin banyak. Penduduk makin banyak seperti itu, jadi ya kami kalau terus terang kami PUPR tidak bisa sendirian lagi-lagi ya kalau untuk yang urusan terkait dengan pembinaan kepada pemerintah ini, kepada pemerintah daerah maksudnya ya, kami mengajak juga teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri gitu ya, yang memang secara kewenangan mereka punya tugas dalam rangka pembinaan kepada pemerintah daerah. Jadi dalam rangka untuk menyadarkan bahwa peran tanggung jawabnya itu adalah di pemerintah daerah, kemudian juga memberikan semacam pedoman gitu ya, bagaimana sih untuk membiayai pengelolaan persampahan. Sudah ada juga peraturan Kementerian Dalam Negeri gitu ya, bersama-sama kami menyusun itu yang bisa diaju oleh pemerintah daerah untuk mendanai operasional maupun pembelian sampah. Tapi sekali lagi sebenarnya perlu komitmen yang kuat dari bupati atau wali kota gitu ya, bahwa memang sampah ini harus ditangani. Begitu. Dan juga dari masyarakatnya juga perlu ada sosialisasi, edukasi. Betul. Ya nggak sih Pak, untuk supaya mendukung program ini gitu, iya kan? Betul sekali, karena memang itu juga salah satu bagian tersulitnya gitu ya, karena memang kita mengubah mindset gitu ya, terus kemudian perilaku saat ini yang memang abai terhadap sampah itu ya masih banyak ditemui kan, kalau kita di kota-kota besar khususnya gitu ya, sampah ada di
jalanan, sampah ada di sungai, gitu ya. Akhirnya juga membuat banjir juga. Nah ini kan juga salah satu akibat perilaku masyarakat yang masih belum gitu ya menerapkan pola hidup bersih dan sehat tadi gitu ya, misalnya dalam rangka untuk bagaimana menangani sampahnya. Nah ini yang memang kami juga kerjasama kalau masalah ini ya, karena ini ada bagian lain ya di Kementerian Kesehatan mungkin lebih berperan dalam hal itu ya, bagaimana mengadvokasi ya, memberikan semacam edukasi publik gitu ya, yang memang diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan awareness ya, kesadaran dari masyarakat untuk menangani sampahnya. Iya, apalagi lagi musim hujan gini banyak yang justru ke pantai kan sekarang kan ininya Pak. Ke laut, ya. Akhirnya ke laut. Nah, mungkin kalau kita tarik ke belakang nih Pak, 5 tahun terakhir dari PUPR sendiri untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif ini nih sudah apa aja yang udah dikerjakan? Ya tadi seperti saya sampaikan di awal ya, kita angkanya mohon maaf saya nggak terlalu hafal kalau angkanya, tapi memang kami cukup banyak ya membangun tadi tempat pengolahan sampah dengan pola 3R itu ya, reduce, reuse, recycle. Makin banyak nggak Pak TPS 3R yang dibangun ini? Kalau dari tahun ke tahun makin banyak, termasuk juga kami mereplikasi, kan tidak semua melalui dana APBN. Ada juga melalui dana alokasi khusus ya, ada dana pusat ditransfer ke pemerintah daerah, itu juga salah satunya untuk membangun TPS 3R. Jadi sebenarnya ada yang dibangun oleh kami di PUPR, ada juga yang dibangun oleh dari pemerintah daerah gitu ya. Dan kalau kami memang yang masih menjadi kewenangan kami dalam artian untuk membangun prasarananya adalah yang TPA itu ya. TPA kami bangun udah lebih 400 TPA mungkin ya. Selama 5 tahun terakhir ini. 5 tahun terakhir ini ya. Harusnya itu justru pembangunan TPA harusnya dikurangi nggak sih Pak kalau ngelihat dari? Sebenarnya kalau dari sisi pengelolaan sampah atau penanganan sampah ya, apapun itu masih ada residunya gitu ya. Jadi sekecil apapun ada yang masih dibawa ke perlu untuk di landfill lah istilahnya. Memang ada sekarang pendekatan terbaru yang zero waste gitu ya di penanganan sampah, tapi sebenarnya juga ada masih mungkin ya di bawah 5% mungkin masih ada lah yang harus dibawa ke TPA gitu ya. Jadi mau nggak mau TPA penting gitu ya, masih diperlukan fungsinya, tapi memang mestinya kita bisa mengurangi sampah yang dibawa ke TPA. Idenya seperti itu sebenarnya. Idenya seperti itu. Apalagi juga kalau nggak salah data yang terakhir tuh yang di TPA justru hampir 60%, saya percaya lebih dari 60% adalah organic waste. Sampah makanan gitu justru. Betul. Yang harusnya sebenarnya bisa dikelola sendiri sama orang-orang kan. Oke, Pak, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin gini, itu tadi harapannya sih. Salah satunya sampah organik bisa dikelola sendiri. Tapi Pak Pras kan yang memang udah lebih involved nih soal sanitasi ini, khususnya soal sampah. Bapak tuh harapannya apa Pak? Kalau kita bisa wishful thinking gitu, pengennya tuh idealnya seperti apa dengan jumlah penduduk bertambah, terus kita juga lahan semakin sedikit. Kira-kira yang idealnya seperti apa yang bisa terjadi di Indonesia? Ya memang sekali lagi ya terkait dengan siapa berbuat apanya sudah diatur gitu ya. Ya mestinya kita tinggal bagaimana komitmen kita gitu ya untuk bisa menerapkan itu ya masing-masing pihak gitu ya. Nah ini terkait dengan harapan gitu ya, itu kalau saya secara ininya ya, secara singkatnya gitu ya. Tapi memang tidak mudah gitu ya untuk masing-masing pihak kemudian berkomitmen untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Tadi misalnya kita tahu di sampah organik misalnya tadi Mbak Andini sampaikan bahwa bisa diolah tersendiri, benar sekali itu ya, karena kami pun juga seperti itu ya, TPS 3R dibangun, TPSD dibangun, sebenarnya itu juga mengolah sampah organiknya juga itu sebenarnya di situ ya, ada yang menjadi kompos, ada yang menggunakan biodigester menjadikan gas gitu ya untuk bisa melistriki sekitar fasilitas TPST misalnya gitu ya. Terus kemudian sekarang juga ada beberapa pendekatan atau apa namanya inovasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat gitu ya, bahwa mengolah sampah menggunakan lalat hitam ya, black soldiers flies gitu ya. Ini sebenarnya juga selain untuk mengolah sampahnya sendiri, itu juga menghasilkan maggot itu ya, nanti yang menjadi apa istilahnya, punya nilai ekonomi gitu ya, karena bisa dijual sebagai pakan ternak atau pakan ikan. Nah ini sebenarnya juga mengupayakan bagaimana tidak hanya mengolah sampah gitu ya, tapi juga bisa menggerakkan ekonomi gitu ya. Jadi sebenarnya kayak kompos pun sebenarnya kan kalau kita kemas dengan baik bisa dijual juga itu sebenarnya kan, menjadi produk yang bisa dijual, terus kemudian bermanfaat bagi sektor lain ya, khususnya pertanian misalnya. Nah ini yang memang sejauh ini kami
belum bisa optimal gitu ya. Misalnya bersinergi atau berkolaborasi dengan kementerian lain yang sebenarnya lebih punya kewenangan untuk mengatur hal tersebut. Misalnya tadi ya kalau kompos, misalnya kalau pertanian juga punya rencana di bidang pertanian organik misalnya, dan itu bisa disinergikan sebenarnya. Seperti halnya kami sebelumnya sudah bersinergi dengan yang industri semen gitu ya, olahan dari sampah yang menjadi namanya RDF gitu ya, refuse derived fuel gitu ya, yang bahan bakar setara batu bara muda yang bisa digunakan untuk industri semen. Nah, kami berharap sebenarnya industri lain yang menggunakan batu bara juga bisa menyerap ini gitu ya. Sebagai bagian kita juga mengurangi gas rumah kaca ini ya, kan batu bara kan kalau dibakar ini ya menghasilkan gas yang mencemari gitu ya. Nah, ini sebagian nanti bisa istilahnya diganti gitu ya dengan penggunaan RDF tadi. Ini tentu diperlukan juga perannya Kementerian Perindustrian mungkin ya untuk mengajak industri di luar industri semen misalnya untuk bisa memanfaatkan hasil olahan sampah. Kami pun juga sudah ada kerjasama sebenarnya dengan Kementerian ESDM, Energi Sumber Daya Mineral ya. Jadi salah satunya adalah untuk energi baru terbarukan. Jadi ada sampah yang diolah, kemudian juga hampir sama dengan tadi ya di industri semen ya, tapi yang memanfaatkan adalah PLTU gitu ya. Kan PLTU juga menggunakan batu bara. Jadi itu dipakai juga sebagai pengganti substitusi batu bara gitu ya. Nah, ini saya pikir juga cukup punya potensi gitu ya, karena kita tahu ada beberapa PLTU seluruh Indonesia ini, dan saya yakin beberapa di antaranya memang dimungkinkan untuk menggunakan produksi dari pengolahan sampah tadi gitu ya. Jadi inovasi sebenarnya datangnya dari kolaborasi gitu? Iya, tepat begitu. Iya kan, ya, karena kalau misalnya kayak tadi ke Kementerian Pertanian ada keinginan gitu ya untuk menggunakan pupuk organik gitu. Ini kita kan banyak banget berarti komoditinya gitu kan. Punya potensi, betul. Wow, oke, itu yang bisa dijadikan salah satu inovasinya. Terus kalau gitu aku ngomongin tadi kan kita udah nyebut beberapa inovasi yang dilakukan oleh PUPR sendiri dan apa yang bisa dilakukan bersama gitu Pak. Kalau misalnya kita ngomongin potensinya, kalau itu aja dilakukan tuh. Tadi ya dari organic waste, dari plastik, kemudian banyak macam-macamnya kan jenis sampahnya. Kira-kira potensinya itu tuh kalau kita ngomongin nilai ekonomi dan atau potensi industri kedepannya untuk pengolahan sampah ini, itu seperti apa Pak? Kalau dari sisi nominal mungkin saya nggak bisa nyebut angkanya ya, tapi dari sisi potensi misalnya tadi ya, kalau kita nyebut plastik atau kertas itu ya, sebenarnya kan kita ketahui itu, ternyata kan kita masih impor itu untuk bahan baku industri gitu ya. Padahal di sini ada gitu ya. Nah, ini yang memang kami bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tentunya nanti bersama dengan Kementerian Perindustrian gitu ya. Nantinya berupaya itu bagaimana supaya plastik yang dihasilkan tiap hari cukup besar gitu ya, itu juga bisa dikemas gitu ya untuk nantinya menjadi bahan baku industri gitu ya. Saya yakin kalau secara informal itu sudah jalan sebenarnya ya. Cuman memang perlu pengaturan itu, dalam artian ya kami di pemerintah ini ya mestinya memang punya aturan yang memungkinkan, misalnya ya kalau kami di TPS 3R misalnya itu Mbak ya, itu yang ngelola kan masyarakat gitu ya. Mungkin masyarakat sudah bisa mengumpulkan, mengemas plastik maupun kertasnya gitu ya, yang bisa menjadi bahan baku di industri yang menggunakan daur ulang gitu ya. Nah, mestinya mereka itu diberikan semacam fasilitas ya untuk bisa punya akses terhadap industri yang menangani itu gitu ya. Nah, jadi harusnya kan mereka dibantu, ya tugas pemerintah sebenarnya ya, tugas pemerintah, tapi bukan PUPR saya yakin ya, di Kementerian Perindustrian misalnya gitu ya. Nah, ini yang kami coba dorong seperti itu gitu ya. Atau kalau kami misalnya merencanakan gitu ya, harusnya didesain dari awal di daerah mana sih ada industri yang membutuhkan plastik, membutuhkan kertas misalnya. Nah, kita buat infrastrukturnya di situ gitu ya. Jadi memang kita bisa ya semacam ada linknya gitu Mbak ya. Jadi kalau enggak kan kita menghasilkan sampah lagi gitu ya. Kita sudah dikumpulkan dengan baik, terus kemudian nggak dapat akses pasar lah istilahnya gitu ya. Nah, ini yang tugas kami sebenarnya di pemerintah untuk bisa saling bersinergi, berkolaborasi untuk bisa menciptakan ekosistem lah ya dalam rangka untuk, mungkin pernah dengar ya, circular economy gitu ya. Jadi kita berharap memang dari beberapa bagian sampah ini yang masih punya nilai ekonomi ya dimanfaatkan ya, karena memang kenyataannya memang ada
pihak lain ya, dalam hal ini mungkin industri yang masih menggunakan bahan baku dari sampah tadi gitu ya. Itu benar tadi Bapak mengatakan circular economy itu, tapi kalau saya lihat itu kan berjalannya mungkin lebih efektif di Pulau Jawa karena memang industrinya ada di situ, kemudian sektor informalnya bergerak juga banyak di Pulau Jawa, tapi kan sampah kan nggak hanya di Jawa aja gitu kan ya, di Makassar di mana-mana ada, tapi harus dikirim lagi ke sini ke Jawa Timur gitu misalnya, itu kan juga membutuhkan cost-nya lagi. Apa berarti mungkin kita perlu itu Pak? Ya itu tadi lokasinya fasilitasnya diperbanyak tapi nggak terpusat hanya di Jawa aja gitu loh. Ya kalau dari sisi sebaran memang ya kenyataannya seperti itu ya, memang terkonsentrasi memang di Jawa ya, industri-industri yang menyerap itu. Bahkan kami pun lagi punya kegiatan ya, akan punya kegiatan di Bali ini, kita juga punya problem seperti itu ya, karena di Bali ternyata kalau kita menerapkan teknologi tadi nggak bisa diserap di Bali sendiri gitu ya, harus dibawa ke Jawa Timur paling dekat gitu. Nah ini yang memang salah satu problemnya di sana gitu ya, tapi paling tidak ya kami mengupayakan gitu ya, pasti kan di masing-masing provinsi ada itu sebenarnya kan industri yang memang memanfaatkan itu gitu ya. Mungkin juga perlu regulasi gitu ya yang mungkin nanti mewajibkan juga ya industri itu untuk menyerap bahan baku dari apa istilahnya dari sampah yang diolah oleh pengelola sampah gitu ya. Tapi juga mungkin apa istilahnya ya, kalau kita mengurangi biaya tadi ya memang harus ada insentifnya itu. Gitu ya. Insentif. Itu Kementerian Keuangan tuh mestinya bisa keluar seperti itu ya, kalau menggunakan berapa persen recycled material bisa dapat insentif apa gitu. Itu kan jadi untuk mendorong juga kan Pak. Nah, jadi kalau misalnya dari segi PUPR sendiri nih, gimana caranya ya untuk supaya kita lebih efektif nih dari hulu sampai hilir soal pengelolaan sampah ini? Tadi Bapak udah bilang nih kita udah bangun nih fasilitasnya, tapi nggak cuma kita sendiri loh yang bisa berkontribusi, tapi dari sudut pandang Bapak kira-kira apa yang kita bisa lakukan bareng gitu untuk supaya hulu sampai hilir nih berjalan? Ya kalau kami memang dituntut untuk proaktif gitu ya, karena memang kenyataannya PUPR tidak bisa sendirian gitu ya untuk menangani sampah ini. Jadi memang kami kalau di pusat ya kami relatif punya hubungan baik dengan antar kementerian lain. Biasanya kami dengan Kementerian Lingkungan Hidup ya, dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini terkait dengan misalnya kami bagaimana infrastruktur yang terbangun itu nanti bisa dikelola oleh pemerintah daerah misalnya, itu bagian dari kami untuk berkoordinasi dengan kementerian lain. Tapi sebenarnya juga ada peran dari Kementerian Koordinator Maritim ya, dan Investasi ya sebenarnya yang bisa menjadi dirijen ya dalam orkestrasi pengelolaan sampah ini gitu ya. Karena Menko Maritim ini bisa menggerakkan beberapa kementerian lain sebenarnya yang memang secara tugas fungsinya juga bisa mendukung pengelolaan sampah ini. Jadi kami memang dalam posisi untuk mendukung itu gitu ya. Jadi hal-hal yang memang kami perlukan tentu kami akan berupaya sekuat mungkin gitu ya, tapi ada hal yang lain yang memang kami tidak punya kapasitas ya, tentunya kami juga meminta ya kementerian yang punya kewenangan untuk itu gitu ya. Nah, ini yang coba memang sejauh ini ya dalam rangka untuk implementasi Perpres 97 tadi gitu ya, karena memang sudah diatur ya sebaiknya memang atau seharusnya memang masing-masing pihak juga harus punya tanggung jawab di situ gitu ya. Ini kalau kembali ke undang-undang tadi, Undang-Undang 18 tadi kan memang pengurangan dan penanganan. Jadi untuk yang di hulunya memang lebih ke upaya pengurangan gitu ya. Jadi upaya kampanye yang harus ditingkatkan gitu ya. Terus kemudian bagaimana mengajak masyarakat, ini yang nggak mudah ini ya, mengajak masyarakat walaupun mungkin di kalangan muda sudah mulai ini ya, lebih diet, aware gitu mereka kayaknya ya. Dia diet kantong plastik atau diet plastik lah katakanlah gitu ya. Dan kita berupaya kalau bisa menjadi gaya hidup gitu ya. Jadi nggak hanya sebagai kewajiban, tapi menjadi gaya hidup gitu ya. Jadi orang sudah mulai tidak lagi membuat sampah yang banyak gitu ya, karena sudah sadar bahwa sampah ini mahal kalau harus ditangani gitu ya. Jadi itu yang kami coba gitu ya, bersama dengan kementerian lain tentunya gitu ya, mengurangi sampah yang nantinya harus diolah atau ditangani di tempat pemrosesan akhir misalnya. Itu bagian dari yang kami upayakan. Yang di hulunya, ya di hilirnya tentu tadi ya kami menyediakan infrastruktur, tentunya juga dengan pendekatan yang seharusnya sudah mulai menggunakan teknologi gitu ya.
Tapi kami sadar bahwa teknologi ini sudah banyak sebenarnya ya, sudah di pasar banyak, kita tinggal pilih sebenarnya. Tapi kami harus mensinkronkan dengan kemampuan pemerintah daerah gitu ya. Karena sekali lagi mereka nanti yang akan mengelola, yang akan membiayai operasi pemeliharaan. Kalau kita pilih teknologi yang tidak tepat, ya tentu juga akan mangkrak gitu ya, karena mereka tidak mampu untuk mengelolanya gitu ya. Dan yang penting juga ini ke masyarakat sekali lagi gitu ya. Selain tadi masalah gaya hidup, mestinya masyarakat juga sadar gitu ya bahwa dia yang menghasilkan sampah harusnya juga punya kewajiban, ya kita kan ada ya retribusi sampah ya, membayar iuran sampah misalnya. Nah ini yang harusnya juga pemerintah daerah bisa mendorong kepada masyarakat untuk ya punya kesadaran bahwa mereka harus membayar untuk ditangani sampahnya. Nah ini hal-hal seperti ini yang kita harapkan dari hulu sama hilir bisa ditangani. Tentunya juga termasuk tadi ya masalah sirkular ekonomi tadi gitu ya, karena tidak hanya sampah dikelola, tapi ternyata sampah juga bisa menjadi sumber daya. Iya, bisa jadi sumber ekonomi juga gitu ya Pak. Itu yang aku juga sebenarnya pengen bahas nih Pak. Jadi karena kita ngomongin sirkular ekonomi, karena dengan adanya regulasi yang kita punya nih sekarang, harusnya ini bisa jalan dan harusnya efektif gitu loh berjalan. Apakah memang benar Pak, memang karena operasionalnya, karena kembali ke pemerintah provinsi, dalam hal ini kabupaten kota gitu, itu yang belum efektif berjalan, makanya nih sirkular ekonomi ini agak sulit untuk dilakukan gitu sekarang ini, atau apa yang what is missing gitu loh sebenarnya, kenapa nih kita nggak bisa berjalan ini nih sirkular ekonomi ini? Ya mungkin karena belum optimal semua menjalankan perannya gitu ya. Seperti halnya kan, tapi bukan di kami sebenarnya, di teman-teman di KLHK misalnya kan mendorong misalnya polluter pay principle itu ya. Jadi misalnya kayak produsen yang menghasilkan kemasan, mestinya kan mereka juga punya tanggung jawab ya untuk menangani sampah yang dihasilkan setelah produk kemasan itu di masyarakat gitu ya. Nah ini juga upaya-upaya dalam rangka untuk bisa menangani sampah gitu ya. Walaupun secara regulasi belum mewajibkan seperti itu, tapi beberapa industri besar sudah mulai gitu ya berinisiatif dengan misalnya mengolah sampah atau mengolah hasil kemasan gitu ya, produk kemasan yang dihasilkan untuk nantinya tanggung jawab mereka untuk ngelolanya. Nah kemudian juga kalau dari sisi pemerintah daerah ya memang harusnya mereka lebih aktif juga itu sebenarnya ya, karena kalau mereka yang punya warga, mereka yang tanggung jawab dengan urusan sampah, kemudian tidak tidak berkomitmen ya, tentunya ya kejadian seperti sekarang gitu ya. Jadi memang banyak ditemui di kota kabupaten ya sampahnya nggak terkelola dengan baik gitu ya. Nah ini memang bagian yang senantiasa memang terus menerus gitu ya. Kami tidak henti-hentinya ya bersama dengan kementerian lembaga lain untuk bisa mengajak gitu ya, lagi-lagi mengajak pemerintah daerah ya, untuk bisa mengelola sampahnya dengan baik seperti itu. Kan banyak tadi Bapak bilang sebenarnya teknologi juga udah banyak yang adalah di pasaran gitu. Nah gimana untuk milih teknologi yang tepat kali Pak ya? Karena nggak mungkin yang teknologi digunakan di satu provinsi belum tentu cocok digunakan di tempat lain. Let's say seperti itu. Strateginya kira-kira apa Pak supaya kita bisa lebih bisa menggunakan teknologi yang tepat untuk mengelola sampah ini? Jadi kalau di kami, pengalaman kami di PUPR, kan kami sebelum membangun kami kan nyusun perencanaan gitu ya. Jadi pada saat nyusun perencanaan kami pun juga mengajak pemerintah daerah gitu ya, bahwa kami ada beberapa opsi dalam rangka untuk penanganan sampah ini gitu ya. Nah, opsi mana yang sekiranya memang fit dengan kemampuan pemerintah daerah. Jadi kami juga tidak memaksakan teknologi tertentu misalnya, tapi kami mencoba memadukan gitu ya teknologi yang ada dengan kemampuan daerah. Nah, memang ini tidak mudah juga sebenarnya gitu ya, karena masing-masing pemerintah daerah juga berbeda kapasitas fiskalnya misalnya. Nah ini juga berpengaruh juga pada teknologi yang dipilih gitu ya. Walaupun kalau kita lihat saat ini ya kalau kita bangun TPA ya semuanya sanitary landfill sebenarnya gitu ya. Ada juga ya, kita lengkapi dengan namanya instalasi pengolahan lindi gitu ya. Jadi misalnya air hujan meresap ke sampah itu dia menghasilkan namanya lindi yang itu harus diolah sebenarnya biar nggak mencemari lingkungan. Nah ini itu pun di situ juga ada teknologinya gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau ingin yang canggih juga ada gitu ya, menggunakan bahan kimia segala macam gitu ya. Tapi kan itu akan tentunya
cost gitu ya, untuk menambah membeli bahan kimia misalnya. Nah ini yang kami coba padukan ya, kemampuan Pemda seperti apa dalam hal ini gitu ya. Walaupun kami lihat yang efektif misalnya teknologi A misalnya ya, tapi kemudian kalau kita lihat kemampuan daerahnya nggak mampu gitu ya, kami juga nggak akan bisa gitu ya menerapkan seperti itu. Nah ini yang ya apa istilahnya nggak mudah sebenarnya ya, nggak mudah gitu ya, tapi kami cobalah dari teknologi yang ada yang sekiranya memang cocok untuk pemerintah daerah. Karena mungkin jenis sampah yang dihasilkan masing-masing daerah juga kadarnya ada berbeda-beda kan, maksudnya ada yang lebih banyak di organik misalnya atau lebih banyak di I don't know, yang lain. Tapi sebenarnya sih hampir sama ya. Oh hampir sama kalau itu? Hampir sama sebenarnya. Sebenarnya hampir sama, cuman teknologinya memang bisa berbeda. Oke. Seperti itu. Kalau gitu tadi kita bahas awal soal kolaborasi itu penting. Ini kan kalau kita lihat nih banyak stakeholdernya nih di sini kan ya. Gimana caranya nih Pak supaya kolaborasi ini nih berjalan efektif? Udah banyak inovasi yang terjadi. Seperti apa Pak dari sudut pandang PUPR supaya ini nih berjalan efektif kolaborasinya untuk manajemen persampahan? Sekali lagi komitmen sebenarnya itu yang kami senantiasa kedepankan gitu ya, karena banyak dibuat misalnya kesepakatan gitu ya, bahkan sudah ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama gitu ya, tapi kalau komitmennya nggak ada gitu ya, akhirnya ya tinggal sebatas di atas kertas gitu ya. Nah ini yang kami coba dorong kepada, kalau kami dengan pemerintah daerah misalnya, bagaimana dari awal ya memang sampah ini menjadi bagian dari prioritas pembangunan di daerah gitu ya. Jadi dari situlah kita beranjak gimana kita ngelola sampah di kota atau kabupaten tertentu gitu ya. Nah ini yang kami coba dorong seperti itu gitu ya. Walaupun nggak mudah sebenarnya ya, nggak mudah ya. Karena ya mungkin PUPR semangatnya tinggi gitu ya. Tapi kemudian berhadapan dengan pemerintah daerah yang secara kemampuan berbeda ya, dalam artian kapasitas fiskal, SDM misalnya. Nah ini ya, mau tidak mau kan juga menjadi kendala. Nah kami menjembatani sebenarnya. Kalau dari sisi investasi mungkin kami bisa memberikan gitu ya, membangun prasarana atau membangun infrastruktur. Kemudian juga untuk melatih SDM kami juga punya Balai Teknologi Sanitasi misalnya yang bisa meningkatkan kapasitas SDM aparat Pemda ya. Itu dalam rangka untuk itu sebenarnya. Terus kemudian kami juga mempunyai kegiatan yang sifatnya non fisik gitu ya. Bagaimana menyiapkan kelembagaan di pemerintah daerah yang ngelola sampah. Tapi kami nggak sendirian, kami bersama dengan teman-teman Kementerian Dalam Negeri untuk itu. Jadi membina Pemda untuk punya lembaga yang bisa mengelola sampah. Termasuk juga kami punya kegiatan untuk menyiapkan peraturan daerah di bidang persampahan misalnya. Kami juga punya kegiatan itu gitu ya. Jadi selain kami kegiatan yang sifatnya membangun infrastruktur, kami juga punya kegiatan non fisik. Nah ini kalau yang tadi terkait dengan kelembagaan, terkait dengan peraturan, termasuk juga dengan masalah pembiayaan, kami bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini. Jadi berupaya secara bersama mengajak pemerintah daerah, seperti itu. Dan masyarakat. Dan yang masyarakat, paling ya, penting, betul. kita semua harus tahu nih, karena nih percuma kita udah ngomongin semua stakeholder, tapi usernya pada akhirnya adalah kita sendiri. Betul. Apa yang harus kita tahu Pak? Nih yang nonton banyak banget nih, semuanya pasti nyampah. Pasti. Iya. Jadi memang itu problem kita ya. Tadi saya di awal juga menyampaikan ya masalah mindset ya, masalah kebiasaan yang sejauh ini memang tidak mudah diubah gitu ya. Tapi tentu kami nggak sendirian, sekali lagi nggak sendirian gitu ya, mengajak kementerian lain untuk satu memberikan advokasi ya, kedua kampanye gitu ya, nggak henti-hentinya. Nah ini yang mudah-mudahan seperti halnya saat ini gitu ya, kita bisa mengajak masyarakat ya bertanggung jawab gitu ya, bahwa dengan ya Anda yang menghasilkan sampah tiap hari gitu ya, harusnya berpikir juga ya, sampah itu sebenarnya diapakan sih sebenarnya setelah keluar dari rumah kita gitu ya. Nah ini yang memang banyak orang kan pengennya ya sudahlah, yang penting jauh-jauh dari rumah saya gitu kan. Nah padahal kan untuk bisa membuat itu ditangani dengan baik perlu biaya. Nah tentunya masyarakat, ini sesuai juga di undang-undang juga disebutkan loh itu ya, masyarakat punya tanggung jawab dalam rangka untuk penanganan sampah, ya dalam rangka tadi ya, untuk membiayai biaya pengelolaan sampah tadi gitu ya, melalui membayar iuran sampah gitu ya. Saya yakin di masing-masing permukiman ada itu sebenarnya, tapi kadang-kadang tarifnya itu nggak logis gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan biaya pengelolaan sampah tidak signifikan sebenarnya untuk katakanlah
menanggung biaya pengelolaan sampah. Nah ini kebetulan sudah ada juga aturan dari Permendagri ya, kami bersama Permendagri menyusun aturan tarif pengelolaan sampah. Jadi diharapkan di situ nanti Pemda bisa menerapkan tarif yang cocok gitu ya. Berapa sih yang sesuai dengan biaya pengeluaran yang harus mereka keluarkan gitu ya, untuk nantinya ditanggung bersama masyarakat. Nah ini harapannya seperti itu gitu ya. Di samping ya kita himbau supaya masyarakat bisa tadi ya, bisa mengurangi sampah gitu ya, bisa memanfaatkan kembali yang masih bermanfaat gitu ya, atau bisa juga mendaur ulang di skala rumah tangga. Lebih bertanggung jawab kali ya? Ya, tepatnya begitu. Jadi memang harus tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya. Walaupun memang tugasnya pemerintah daerah, pemerintah dalam ini ya, tapi tetap masyarakat punya tanggung jawab di sana. Saya yakin itu. Pak Pras, sepertinya udah semuanya ditanyain. Saya bisa lanjut lagi sih Pak kalau ngomongin sampah karena nggak pernah ada habisnya. Terima kasih banyak Pak Pras. Ya, ini akan saya daur ulang sampah kertasnya ini dan juga ini aluminium jadi beda sampahnya. Ini akan saya tanggung jawab Pak seperti tadi pembicaraan kita Pemilahan gitu. Sampah. Memilah sampah. Pak Pras terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mbak Lini.